Perkenalkan, nama saya Grini Simetanada Bulkaro, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi penyutradaraan bab 9. Sebelum kita membahas materi penyutradaraan lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui atau memahami apa yang dimaksud dengan penyutradaraan. Yang dimaksud dengan penyutradaraan adalah cara atau proses seseorang sutradara mengarahkan pertunjukan teater itu sendiri. Seorang seniman teater akan menjalani alur atau rangkaian proses kreatif yang panjang. Jadi, penyutradaraan di sini seorang seniman yang mengarahkan atau mengatur jalan suatu proses pertunjukan untuk mempersiapkan lebih matang lagi sebelum dilakukan sebuah pertunjukan teater. Jadi penyutradaraan itu merupakan cara atau proses dalam pertunjukan teater. Dalam materi penyutradaraan dalam bab 9 ini, kita akan mempelajari mengenai yang pertama yaitu memahami gaya naskah pertunjukan. Yang kedua yaitu menentukan gaya pertunjukan, dan yang terakhir yaitu merealisasikan konsep. Baik, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari memahami gaya naskah pertunjukan. Memahami gaya naskah pertunjukan di sini bertujuan untuk sebelum melakukan pertunjukan, seorang sutradara harus terlebih dahulu memahami naskah yang akan dipentaskan. Sutradara harus memahami naskah yang akan dipentaskan, apa yang gaya yang terdapat dalam naskah tersebut. Dan yang pertama kita harus memahami gaya naskah pertunjukan. Artinya memahami gaya naskah pertunjukan yaitu seorang seniman terlebih dahulu harus memahami naskah sebelum dilaksanakan pertunjukan atau pementasan. Dalam memahami naskah, yang harus sutradara lakukan yaitu pertama memahaminya baik dari gaya dan nilai estetis yang terkandung di dalamnya, supaya sutradara dapat memahami naskah yang akan dipentaskan, bagaimana karakter tokohnya, bagaimana suasana atau alur ceritanya, sehingga sutradara akan dengan mudah menentukan di mana lokasi pertunjukannya, tempatnya kapan, dan pemilihan aktor. Itulah yang sangat penting dalam memahami naskah terlebih dahulu. Dalam teater modern, ada beberapa gaya naskah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu gaya realis, yang kedua gaya surrealis, kemudian yang ketiga gaya absurd. Baik, kita akan belajar yang pertama yaitu gaya realis. Gaya realis yang dimaksud di sini yaitu gaya naskah realis yang menggunakan cara pandang bertolak dari peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Berarti baik dari pengalaman seseorang atau keseharian yang sudah dilaluinya, boleh saja itu yang diangkat menjadi naskah. Tentunya tokoh, waktu, tempat, latar, dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Jadi intinya gaya realis ini merupakan naskah realis yang bertolak pada kehidupan sehari-hari, atau lebih singkatnya berdasarkan kehidupan nyata. Kemudian ada gaya surrealis. Gaya surrealis di sini merupakan sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar. Dan jika ditampilkan citranya bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Berarti artinya di sini gaya surrealis itu kebalikan dari gaya realis, yang naskahnya itu bersifat non-realis atau di luar kenyataan. Kemudian ada gaya absurd. Gaya absurd sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas atau bisa disebut cerita yang tidak masuk akal. Artinya ini mungkin saja dalam
naskah itu terdapat gaya absurd yang mungkin ceritanya itu tidak diketahui apa latar yang terdapat dalam naskah tersebut, karakter tokohnya, atau mungkin saja suasananya tidak terdapat suasana seperti apa yang terkandung di dalam di dalam naskah tersebut. Itu yang dimaksud dengan gaya absurd atau disebut cerita yang tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai menentukan gaya pertunjukan. Sebelum melakukan pertunjukan, tentunya sutradara harus terlebih dahulu memahami naskah dan gaya bahasa yang terdapat dalam naskah tersebut. Tujuannya untuk menentukan aktor, lokasi, waktu, dan lain sebagainya. Apabila sutradara misalnya langsung melakukan pertunjukan tanpa memahami naskah, tentunya di luar dari proses prosedural. Artinya keputusan itu tidak tepat untuk dipentaskan. Seharusnya alangkah baiknya sutradara harus memahaminya lebih dalam sebuah naskah tersebut, sehingga sutradara lebih mudah menentukan karakter si A lebih cocok berperan sebagai misalnya tokoh antagonis ataupun protagonis. Nah, kemudian lokasinya sesuai dengan cerita yang terkandung di dalam naskah tersebut. Harus berkaitan dengan cerita supaya menghidupkan suasana dalam pementasan tersebut. Begitu juga dengan waktu dan lain sebagainya. Itu seorang sutradara harus memperhatikan betul-betul sebelum melakukan pertunjukan. Beberapa ciri gaya pertunjukan tragedi klasik, realis, surrealis, dan absurd sebagai berikut. Yang pertama itu gaya pertunjukan realis. Yang tadi kita membahas mengenai gaya naskah realis. Sekarang kita akan belajar mengenai gaya pertunjukan realis. Ini benar sama saja dengan gaya naskah surrealis, yang dimana gaya pertunjukan realis yaitu gaya pertunjukan yang bertolak dari detail-detail dalam kehidupan nyata, sehingga waktu, latar, set yang ada di atas panggung haruslah mampu menghadirkan waktu, latar, set sesuai dengan kenyataan yang akan ditampilkan. Artinya gaya pertunjukan realis ini yaitu gaya pertunjukan yang berdasarkan realita, fakta, kejadian baik dari kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang sudah dilalui. Itu yang dimaksud dengan gaya pertunjukan realis. Kemudian ada gaya pertunjukan surrealis. Itu sama saja dengan gaya naskah surrealis, yang dimana kita juga sudah membahas sebelumnya gaya naskah surrealis. Sekarang kita belajar mengenai gaya pertunjukan surrealis. Gaya pertunjukan surrealis yaitu berbeda dengan gaya realis. Dalam gaya pertunjukan surrealis, seorang sutradara tidak harus menghadirkan kenyataan ke atas panggung. Akan tetapi, ekspresi karakter yang diperankan tokoh di atas panggung menggambarkan peristiwa yang benar-benar nyata atau kejadian yang sudah terjadi. Selain dari ekspresi, bisa juga melalui kostum, make up yang dikenakan oleh aktor untuk menggambarkan peristiwa, tema yang diangkat dalam pementasan tersebut. Kemudian ada gaya pertunjukan klasik. Gaya pertunjukan klasik ini berkaitan dengan musik. Jadi dalam sebuah pertunjukan kerap sekali dilengkapi dengan alat musik atau dimainkan dengan alat musik, baik itu dalam situasi atau baik itu dalam misalnya pada saat adegan romantis, bisa saja dibarengi dengan musik klasik. Contohnya seperti gitar, piano, dan lain-lain. Yang itu bertujuan untuk mengindahkan atau menghidupkan suasana yang
terjadi pada pementasan. Kemudian ada gaya pertunjukan musikal. Gaya pertunjukan musikal ini adalah pertunjukan teater yang bertolak dari gaya-gaya musik. Gaya pertunjukan musikal ini menciptakan sebuah irama dalam pementasan. Jadi misalnya dari irama yang dilontarkan bisa memberikan gerakan ataupun tarian dalam pementasan. Nah, tujuannya untuk sama seperti pertunjukan klasik tadi, untuk mengindahkan sebuah pertunjukan dalam pementasan. Kemudian yang terakhir yaitu merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep artinya menyusun jadwal latihan. Tentunya sebelum melakukan pementasan, langkah baiknya sutradara mempersiapkan waktu latihan untuk mematangkan persiapan. Contohnya mempersiapkan jadwal latihan. Misalnya pada pertemuan pertama, kegiatannya itu membaca naskah dengan berdiskusi dengan seluruh kru yang terlibat dalam pementasan tersebut. Kemudian ada misalnya pada hari kedua membaca naskah dalam bentuk contohnya para aktor bisa membaca naskah atau dialognya masing-masing. Kemudian untuk hari berikutnya menetapkan adegan pertama itu siapa yang lebih dulu akan bermain peran di atas pentas dan lain sebagainya, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan merealisasikan konsep, mengatur jadwal latihan. Dalam pementasan, sebelum melakukan pementasan yang benar-benar nyata, maka terlebih dahulu harus dilakukan geladi kotor untuk mempersiapkan pementasan yang akan dipentaskan, supaya semuanya dapat mempersiapkan diri untuk menampilkan pementasan yang baik, sehingga pada saat pementasan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala, dan juga penonton juga mengapresiasi atas pertunjukan yang dipentaskan. Itulah pemahaman saya mengenai materi bab 9, yaitu penyutradaraan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.